Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ustadz Sudarmono dari Sumasri, Mata'allahu fi hayati. Yang kami hormati Pak Muhammad sesepuh musyawarah kita, yang kami hormati Bapak-Bapak sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul di sini dalam rangka pelatihan, pembelajaran, pemulasaran jenazah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kita kepada kita semua jalan yang diridhoi Allah SWT. Maka Bapak sekalian, berhubung yang datang cuma segini, cuma ini karena masih banyak yang ada urusan, ada kerjaan, cuman namun demikian tidak mematahkan semangat kami untuk belajar dan belajar. Baiklah, Bapak sekalian, langsung saja bisa dimulai mukadimah ini. Perlu diketahui bahwa Pak Sudarmo ini sudah memandikan jenazah itu sejak tahun 1989, dari tahun 89 Ustaz ya. Kemudian pernah di Yayasan Kamboja yang spesialis untuk memandikan jenazah. Kemudian di RSUD sekitar RSUD Bekasi itu kan sekitar 10 tahun lebih juga. Jadi insya Allah kalau pengalaman bisa dilakukan. Dan tentunya kita sangat mengharapkan berbagi ilmu dari beliau, dan juga bukan sekedar ilmu tapi bisa diterapkan dan kita bisa berbakti kepada masyarakat. Itu juga bisa kita sendiri yang bisa mengurus untuk terutama untuk warga RT 01 dan sekitar. Baik, untuk memberi singkat waktu langsung saja kita mulai kepada Pak Ustadz Sudarmono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang saya hormati DKM Sholat Al-Falah, yang saya hormati panitia, bapak-bapak, para bini sepuh, teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar mengurus jenazah, yang ini merupakan fardu kifayah, Pak. Kenapa fardu kifayah? Karena memang nggak semuanya mau. Ini pelajaran, ini ilmu yang sulit, ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Sulit mencari orang yang bisa mengurus jenazah. Makanya Rasulullah itu seorang yang cerdas, ya, mengatakan hukum memandikan itu, mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Sebab kalau fardu ain dosa semua, Pak, tidak semua. Maka ini menjadi satu keberuntungan buat kita dipilih oleh Allah, dan mudah-mudahan setelah daurah, setelah pelatihan ini, bapak-bapak sekalian bisa terjun di masyarakat, minimal di RT di Musola Al-Falah sendiri. Jadi nanti nggak usah. Jadi kalau boleh saya sebelum memulai, saya mengawali memandikan jenazah itu tahun 89, Pak. Ini 2021, sudah berapa puluh tahun.
Karena memang bapak dan ibu saya itu tukang mandi malam meninggal. Jadi ilmu keturunan gitu yang pertama. Yang kedua, nenek saya pernah berpesan bahwa udah kamu nggak usah kerja di mana-mana. Kamu ngajar, yang kedua tapi kerjaan kamu adalah memandikan orang meninggal. Jadi saya pernah ikut CPNS Pak, baru mau daftar aja dan nggak lolos. Jadi mau daftar kerja di pabrik segala macam nggak lolos. Karena memang nenek saya bilang saya nggak ridho kalau kamu kerja yang lain. Nah, kamu fokus pada jenazah. Insya Allah nanti rezeki akan Allah kirim. Tahadus bin ni'mah. Saya mengurus jenazah itu, alhamdulillah Pak, haji dan umroh saya posasi, ongkos serta dikasih. Yang kedua, saya punya mobil, alhamdulillah saya diberikan oleh orang tanpa biaya spesial pun. Yang ketiga, ini motor yang saya bawa, ini juga termasuk motor hadiah ketika saya memandikan orang meninggal. Karena dulu nenek saya bilang kalau mandikan orang meninggal itu lillahi ta'ala. Walaupun kadang-kadang memang yang namanya spesialis itu di mana-mana mahal Pak. Ya Pak ya. Bapak berobat ke dokter spesialis dan dokter umum beda pasti. Tapi bukan itu yang kita cari, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini satu motivasi saja Pak. Jadi nggak usah takut ketika kita memandikan jenazah, insya Allah rezeki itu akan Allah kirimkan, rezeki itu akan Allah anugerahkan. Saya anak 5 Pak. Anak 5. Bapak Ibu, Bapak rahimakumullah. Sebelum ini langsung pada tetangga kita dipanggil untuk menentukan orang ini sudah meninggal atau belum. Kan gitu Pak ya. Orang itu meninggalnya di rumah, kemudian apakah ini sudah meninggal atau belum? Biasanya tuh amil-amil itu dipanggil. Maka Bapak kalau sudah siap menjadi orang yang terjun di masyarakat ngurus jenazah, Bapak juga harus punya persiapan, Bapak juga harus punya alat-alat. Alat-alatnya apa saja? Yang pertama kaca kecil. Lu buat apa kaca? Nanti saya jelaskan. Yang kedua senter kecil atau senter lah. Kemudian yang ketiga adalah sarung tangan. Yang keempat ini namanya celemek plastik. Ya. Terus apalagi Pak? Pampers. Ya. Kemudian underpad itu Pak, kain yang warna hijau yang biasa di rumah sakit itu harus punya. Ya. Apalagi lakban, ya. Artinya untuk nanti ketika mayat-mayat yang punya perlakuan khusus, karena tidak semua mayat sama perlakuannya. Nah, untuk biasanya tadi Pak, ketika ada orang sakit lama kemudian tidak dibawa ke rumah sakit, untuk menentukan meninggal atau tidak, biasanya kita dipanggil, kita cari nadinya yang pertama di daerah tangan. Sulit ditemukan, dicari di dekat leher. Susah Pak, makanya tadi saya bilang harus punya kaca kecil. Mata si mayat ini dibuka, kemudian dikasih kaca itu kita goyangin. Kalau dia berkedip berarti masih ada. Atau kita senter, ya, kita berikan cahaya senter. Kalau di daerah mata itu masih ada gerakan, dia itu masih ada. Sudah enggak untuk meyakinkan lagi, ya Pak, orang itu sudah meninggal atau belum? Pencet hidungnya. Lah kok apa hubungannya? Orang hidup itu hidungnya keras Pak. Tapi orang meninggal itu hidungnya itu lembek empuk. Jadi nanti Bapak praktekkan begitu orang meninggal itu pencet, oh iya. Ntar Bapak iseng-iseng habis takziah pencet, oh iya, saya hidup berarti kali ini udah mati. Kemudian telinga ini jatuh ke bawah Pak. Maksudnya gimana? Ini kan telinga kita begini Pak, nanti akan dia seperti ini, jatuh ke bawah. Kita kan nggak merhatiin itu Pak. Ya, belum meninggal sudah, tapi praktekin Pak. Saya dapat dari Dr. Muin teori itu, ahli forensik almarhum. Beliau memberikan ilmu itu kepada saya. Jadi
itu yang harus dipegang oleh para pemandi jenazah. Ya, selain perlengkapan hand sanitizer, ya, tadi sarung tangan dan sebagainya itu harus ada Pak. Ya, syukur-syukur DKM musola dan masjid itu menyiapkan, tapi kadang-kadang tidak, jadi bawa. Kalau saya biasanya bawa di rumah dan itu sudah di tas, sudah masuk nih, inian, ya, hand sanitizer. Dari sebelum ada pandemi itu saya udah bawa duluan Pak. Jadi itu standar ketika kita harus kemudian gunting. Dulu Pak, gunting disiapin, penting. Guntingnya kalau bisa yang kuat, karena nanti buat motong baju, buat motong kain dan sebagainya. Itu penting, ya Pak. Apalagi yang terpenting adalah bagi orang yang mau memandikan bawa niat yang ikhlas. Berat Pak niat yang ikhlas, ya, karena nanti jangan sampai terdengar di masyarakat, aduh, manggil dia mahal benar. Padahal kalau nanti Bapak praktek, ya, Bapak praktek atau nanti Bapak terjun di masyarakat mengetahui cara memandikan yang benar, baru kita akan tahu, oh, ternyata wajar kita bayar mahal. Kenapa? Karena memang ada satu hal yang kita sendiri kadang-kadang tidak bisa melakukan. Contoh, nanti pada saat istinja pada mayat, Bapak kan biasanya dengarnya mandiin ditekan perutnya biar kotorannya keluar ya Pak, belum tentu keluar. Maka cara mengeluarkannya adalah apa? Masukkan jari telunjuk kita ke dalam dubur si mayat, dikorek Pak. Mohon maaf, kita kotoran kita sendiri saja kita jijik, gimana dengan kotoran orang lain? Mayat lagi. Apalagi mohon maaf Pak, orang yang meninggal itu sebelumnya sakit tahunan. Itu kotorannya Pak warna hitam dan coklat. Ini mohon maaf Pak ya, kita karena ini belajarnya harus detail ya. Ketika Bapak sudah pakai sarung tangan mengorek itu, Bapak pulang ke rumah cuci tangan pakai sabun, nggak bakalan hilang tuh bau kotorannya. Ketika Bapak BAB, Bapak istinja, dicekok, dibersihkan dengan sabun, Bapak cium tangan Bapak nggak bau. Tapi orang meninggal beda Pak, beda. Kalau nggak percaya nanti Bapak buktiin. Ya. Jadi orang yang sakit lama itu mohon maaf kotoran yang warna hitam itu bergerak di dinding-dinding dubur. Nah itu harus dibersihin, dikorek Pak, bukan ditekan-tekan. Tapi saya pernah lihat Ustaz didudukin, ditekan keluar. Demi Allah nggak keluar Pak, karena biasanya ada kotoran yang keras yang harus kita congkel. Kalau kotoran itu kita congkel, maka dia akan keluar. Jadi yang bikin mampet Pak, makanya ada mayat itu Pak ya, begitu dibawa keluar kota, mohon maaf, begitu jenazah dikeluarin dari kurung batang mau dikuburin, itu keluar aroma pupnya itu keluar. Karena dia tidak bersih, tidak tuntas menyucinya. Ya. Jadi di situ Pak, kenapa? Kalau kok mandiin mahal ya? Itu Pak. Jadi makanya tadi saya bilang kalau spesialis, inilah spesialis karena banyak ustaz, banyak kiai yang bisa doa, bisa nyolatin, tapi belum tentu bisa mandiin Pak. Teorinya punya. Ya, berat gitu. Belum nanti perlakuan mayat-mayat yang lain, ya misalnya kayak ada luka dan sebagainya. Contoh saya ketika awal Ramadan kemarin, itu ada seorang bapak habis diamputasi Pak, kelingking kakinya. Tidak besar Pak, segini, dikit. Nah ternyata istri anaknya ini setelah diamputasi tidak pernah kontrol Pak. Itu dibantu sampai segini Pak, sampai sebatas lutut. Meninggal anaknya, meninggal sore, ya, malam jam 8. Pagi kita mandiin jam 7 pagi, begitu kita buka perban, alhamdulillah di belakang dari sini ke sini, kaki semua dibelakangin Pak. Apa yang kita lakukan? Ayo Pak, kalau ada belatung diapain Pak? Disiram, belum tentu pergi.
Caranya supaya belatung itu pergi, ambil kapur baris yang sudah ditumbuk, dicampur air, ya, disiram ke bagian itu, maka itu akan rontok semua. Karena nanti, Pak, mohon maaf, belatung itu bukan hanya di permukaan, tapi di dalam daging itu dia akan keluar, Pak. Begitu saya kumpulin sekantong yang ukuran 2 liter, penuh tuh belatung. Berani Pak ya? Mikir-mikirnya saya dengan bayar aja bopet-bopet ya. Ya kan Pak ya? Karena memang saya suka bilang bagi orang yang mau memandikan itu ada beberapa syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua tega, yang ketiga tebel, yang keempat nggak boleh mikirin yang udah dia kerjain. Sebab nanti kalau dipikirin sampai rumah baru yang makan, baru yang tidur, ribet tuh. Diomelin sama istrinya, jangan bikin penyakit. Ya, jadi jangan cerita-cerita. Makanya tukang mandi orang meninggal itu nggak boleh cerita maksud apa namanya keadaan semayat, biar kita udah selesai mandi ya sudah, makan ya makan, tidur ya tidur. Ya, Ustaz gimana? Pengalamannya apa ya itu kecuali mohon maaf jenazah banci. Jadi mudah-mudahan Bapak nggak ketemu banci. Ya. Tapi kalaupun ketemu banci, banyak-banyak beristighfar minta ampun. Sebab nanti kalau memandikan banci itu luar biasa capeknya, Pak. Dari 7 atau 9 banci yang saya mandi, ya, mohon maaf, keluarnya kotoran itu enggak dari dubur, tapi dari sini Pak. Itu enggak cukup sejam Pak. Ya, sama. Wallahu a'lam bishawab. Keluar lagi. Dan dari duburnya bersih, tapi keluar dari hidung, dari telinga dan dari mulut kotoran. Yang kedua yang paling sulit orang bertato. Atau punya tato gambar. Itu juga sulit Pak. Tapi tidak sesusah banget, masih gampang. Syaratnya bagaimana Pak? Kalau orang bertato supaya bersih, Bapak ambil daun bidara, ya, Bapak pejek, ya, campurin air sedikit, jangan hanya air sedikit saja, sampai nanti dia akan berbuih, berusap kan Pak. Nah, ampas dari daun bidara itu jangan dibuang, dibuat bersih, dibaluri. Karena nanti biasanya Pak orang yang bertato itu dia licin di tempat tato, disabunin berkali-kali, licin lagi. Jadi seperti itu. Ya Pak, itu metode-metodenya. Jadi tadi di hidungnya dipencet, makan salah. Kemudian kalau sudah meninggal, kalau mukanya hancur nanti saya berikan penjelasan Pak. Dia korban kecelakaan dan lain sebagainya nanti Pak pada saat praktek Pak. Kemudian kalau sudah meninggal, apa yang kita lakukan? Memejamkan matanya. Nah, Ustaz tapi matanya melotot mulu. Kan gitu Pak ya. Kita nggak tahu teorinya Pak. Ternyata kalau jenazah itu matanya melotot, tidak mau merem. Ada doanya kali, benar Pak ada doanya. Tapi ada teori yang bisa kita kerjakan. Bapak ambil minyak. Minyak apa saja? Bapak taruh di pelipis mayat. Gak usah banyak-banyak Pak, dikit saja Bapak. Nah Bapak urut-urut nih sininya. Karena pada saat jenazah itu, ruh itu ditarik, semua mata itu terbelalak ke atas Pak. Maka diurut, dilemesin. Nah nanti satu-satu Bapak tangan kiri megang matanya, udah sambil sini urutin. Insya Allah enggak. Untuk ini juga sama Pak, diurut bagian leher dan rahangnya. Nganak. Anak ikut susah. Lidahnya menjulur juga boleh Pak. Mohon maaf yang meninggal bunuh diri Pak ya. Kan lidahnya pasti keluar. Maka itu diurut sininya. Nanti lidahnya kita masukin. Ya, didorong masuk ke dalam.
Sama tangan juga begitu. Ada orang meninggal karena sakit sepuh, mohon maaf Pak ya. Ini saya praktekin begini. Jadi kakinya nekuk. Ya, jadi karena dia tidurnya nekuk, kan nggak bisa begini Pak ya. Dia pasti nekuk. Caranya bagaimana? Ini dikasih minyak Pak. Diurut-urut sambil digoyangin. Jangan krek. Itu pada saat dimandikan. Iya, sebelum dimandikan. Jadi ininya semua dipesenin ini di urut Pak, dikasih minyak. Minyak apa aja yang penting untuk licinin aja Pak. Sambil terus pelan. Nanti kalau sudah lurus ikat. Tangan juga begitu. Jangan main. Ini kadang-kadang tangan kalau mayat itu Pak, kalau sudah lebih dari 6 jam itu kaku. Nah pada saat dimandikan bagaimana? Sama Pak, ini diurut. Nah dari tarik pelan-pelan nanti akan bisa. Jadi persis semua pada saat kita memandikan. Ya. Itu yang begitu. Kemudian ditutup ya, dihadapkan ke kiblat, cuma lihat posisi rumah kita karena rumah kita kan RSSSSS ya, rumah sangat sempit sekali. Jadi silakan kondisional. Ya, kemudian yang namanya kiblat kan misalnya kiblat nih. kiblat itu Pak, Jadi tidurinnya sebenarnya gimana? tidurinnya itu seperti kita menguburkan Pak. Jadi Kepala di utara, kaki di selatan. Itu bukan kaki di barat ini bukan ya? karena kan sunahnya tidak boleh menendang matahari atau menendang bulan. Ya, jadi kepala di utara, kaki di selatan. Gitu Pak. Ditutup yang rapat, kemudian ucapkan kalimat-kalimat yang baik, ya. Kemudian kalau memang ada sesuatu yang kurang berkenan, cukup kita sadar yang mengetahui Pak, jangan kasih tahu. Tadi mayatnya ini, tadi mayatnya waktu buat ini, tangannya balik lagi, nggak perlu. Kadang-kadang tangannya menundang gini Pak, kita kasih minyak aja Pak, nanti diurut, dibuka pelan-pelan satu-satu, nanti persediaan, insya Allah dia akan bisa Pak. Itu ya Pak ya. Kalau misalnya ada nggak melotot, sampai berapa kali tuh? Ya. Jadi Pak ada teori yang kedua menggunakan uang logam. Jadi uang logam begitu kita ini ditaruh di sini Pak buat belanja, buat nahan. Termasuk mayat yang misalnya meninggalnya sore atau malam, dimandiinnya, dikuburinya besok. Ya, kalau yang benar itu Pak perutnya dikasih beban yang berat. Buat apa? Karena orang meninggal itu semua lubang terbuka, angin masuk nggak keluar. Jadi kadang-kadang begitu kita ngangkat dia kayak suara kentut, mayatnya hidup lagi kentut, padahal bukan. Karena memang udara yang masuk ketekan, nah, keluar. Kalau kita kan masih flatnya masih hidup Pak, bisa masuk, bisa mengeluarkan sendiri. Tapi kalau orang meninggal enggak. Jadi contohnya buat tekan itu yang berat. Apa saja misalnya dikasih batu dibungkus kayu, Oh iya. batu dibungkuskan biar apa? Soalnya nanti Bapak, mohon maaf nih Pak ya, ada orang meninggal yang kurus tapi kok berat. Ya karena tadi angin masuk, kita dihubungin, oh dosanya banyak, oh ini. Nah akhirnya cerita-cerita itu berkembang. Padahal belum tentu, kan kita tidak berhak menghakimi itu orang. Kok orang itu gendut tapi enteng, wah dosanya nggak ada, ini nggak sebab ke situ gitu Pak. Ya kadang-kadang ke situ lagi. Oke Pak, ada pertanyaan lagi? Nah, untuk mayat-mayat yang tadi ya Pak yang kecelakaan, kita butuh menyediakan plastik yang besar. Ya, plastik meja makan itu Pak yang bening. Kenapa? Biar kain kafan nanti tidak belepotan kena darah. Iya. Jadi seperti itu Pak. Siapin. Kayak plastik sampah tuh kan udah bolong tuh, udah kayak ini kan. Tapi kan tipis. Gimana kalau panen? Plastik bening yang plastik buat tapak meja. Buat tak. Iya Pak. Apakah jenazah yang korban pembunuhan atau kecelakaan darahnya masih mengalir? Mengalir Pak. Masih. Apalagi ketika dia pendarahan kecelakaan di daerah kepala Pak. Bagaimana kalau seandainya
setelah dimandikan masih mengalir. Ya, makanya tadi saya bilang juga kita harus punya pampers Pak dan underwear. Jadi pampers itu Pak nanti kita taruh di kepala, kita susun biar darah itu rembesnya jatuhnya ke pampers, baru kita kasih underwear. Kalau dulu kan belum ada pampers, jadi pakai plastik Pak. Dan itu dibolehkan. Dibolehkan Pak. Jadi iya, kesepakatan para ulama mengatakan dibolehkan dan itu di bawah itu nggak perlu dibuka. Oh, iya. Termasuk plastik tadi Pak. Saya sebulan yang lalu ya, saya mandi jenazah pemulung 5 hari Pak baru ketahuan. Orangnya besar, bukan bekak lagi. Jadi kalau Bapak kemarin melihat sapi dipotong lagi tidur ya begitu Pak. Dan itu kita bawanya tidak pakai keranda, pakai balik tempat tidur Pak, akhirnya ngangkat jenazahnya karena sudah saking besarnya. Jadi saya pakai plastik, kita baru air kafan, ya, baru kita bungkus. Jadi dibolehkan kalau untuk saya contoh lagi misalnya ya tadi Pak, orang diabetes lukanya di punggung, jadi sampai bolong Pak, ini bolong, sebadan ini bolong, sepunggung ini bolong. Itu boleh Pak pakai plastik, karena sebab Bapak kalau yang baru pertama mandi nanti menyium bau itu 7 hari nggak hilang-hilang tuh Pak. Bau bekas-bekas nanah ya Pak, ini nanah campur darah itu Bapak, aku jadi kagerian makan. Bapak jangan langsung cuci tangan dengan sabun, tapi Bapak rendam tangan Bapak dengan air timun. Timun diparut, airnya diambil direndam tangan Bapak. Ini saya dapat dari Dr. Muin juga, beliau menyampaikan itu. Jadi untuk menghilangkan bau mayat, ya, bau luka pada mayat itu siramkan timun. Makanya Bapak kalau ada meninggal ibu itu kadang-kadang pakai air timun ya. Oh iya. Bapak tanya buat apa Pak? Nggak tahu air timun. Nah sebenarnya itu untuk menghilangkan aroma-aroma yang kurang sedap pada mayat. Kalau kopi masih kurang Pak. Jadi yang paling enak itu Pak air timun Pak. Coba mayat Pak, ini mohon maaf Pak ya, yang sudah busuk kondisinya, luka, dikasih kopi, kopinya kan bau kopi, sama masih ada tercium bau aroma busuk itu. Ditambah lagi dikasih kapur bagus, tambah puyeng orang Pak, tambah pusing. Tapi kalau mau, begitu dia meninggal punya luka, ambil air timun, semprotin Pak. Kalau orang Bekasi bilang makan jengkol itu obatnya timun. Jadi kalau nggak makan jengkol nggak pengen bau, makan timun aja. Jadi itu begitu Pak. Satu lagi Dokter. Ya. Ini pernah sekali saya ikut, maksudnya coba. Itu untuk meminimalisir rasa takut memandikan itu apa? Karena yang kata orang memang katanya itu godaan paling besar itu rasa takut. Iya Pak. Rasa takut itu dimiliki bukan hanya bagi mereka yang baru, hampir semua Pak, karena fitrah manusia Pak. Termasuk saya pasti punya rasa takut, punya Pak. Tapi untuk bagaimana? Yang pertama tadi Pak, hadirkan niat yang ikhlas. Yang kedua, kita jangan pernah berpikir macam-macam dulu Pak, apalagi dengan kondisi seperti ini nih Pak ya. Jadi dengan seperti ini kadang-kadang kita terobsesi dengan yang ini boleh, yang ini enggak, yang ini boleh, yang ini enggak. Udah, kita innamal a'malu binniyat. Ketika kita menolong orang, maka Allah akan membantu. Itu saja, niatnya ke situ. Jadi kadang-kadang kita sekarang ini domain kita ya, otak kita ini dibuat takut. Gitu. Udah Bismillah. Ya walaupun kita sebagai manusia ikhtiar tetap, misalnya kayak sarung tangan, hand sanitizer. Kalau misalnya sudah pakai APD, mandi ya pakai APD. Kalau memang meninggalnya biasa tadi pakai aprot itu cornek plastik. Kan gitu Pak. Itu beli di mana? Jadi saya punya ada Pak di toko kesehatan. Nah, di kemarin Idul Adha di tempat saya tukang jagal semua panitia pakai ini semua Pak. Jadi bajunya nggak kepotan darah. Ini kan ikhtiar kita nih Pak. Jadi saya kalau mandi itu
Dari dulu ini baju nggak boleh pegang basah karena kita bawa ini gitu Pak. Ini ikhtiar, bagian ikhtiar. Sarung tangan kita bawa kita siapkan. Ya sudah. Hand sanitizer dari dulu saya bawa. Disinfektan sebelum orang-orang berpakai kita sudah buat, sudah. Dari dulu memang kita begitu Pak. Jadi di tas saya itu, saya kalau mandi itu di samping bawa kain kafan, saya bawa persiapan itu. Dan kalau perlu kita siapkan sabun detol cair, ya, atau cairan detol. Jadi gitu Pak, kadang-kadang orang mohon maaf Pak ya, tukang mandi orang meninggal itu ini. Kalau saya biasanya, saya dari rumah itu di tas itu ada cairan detol cair. Buat apa? Nanti begitu saya mau memandikan, air itu saya kasih detol. Itu kan ikhtiar kita Pak. Wah berarti modalnya banyak. Yang gak usah mikirin modal, kan itu juga kembali ke kita, gitu. Ikhtiar kita. Jadi kayak gini nih Pak, makanya. Ini kan enak nih Pak, kita nggak basah. Iya, jadi kalau kopi itu dari kain kan, kalau itu kan bisa kita buang selesai memandikan. Ini bagian dari ikhtiar. Jadi kita aman sampai rumah juga celana bisa dilekuk sampai segini kan nggak basah. Saya kemarin Idul Adha panitia di tempat saya pakai begini semua Pak. Ibu baru basah. Jadi kita siapkan. Ya. Satu lagi, adakah perbedaan memandikan jenazah dewasa dengan anak-anak? Perbedaannya hanya menggunakan tempat pemandian dan tidak saja Pak. Begitu. Semuanya sama, perlakuannya sama. Ya. Nah ini yang perlu kita siapkan. Ya. Kemudian sebelum kita memandikan, yang harus kita siapkan adalah menyiapkan kain kafan dulu. Ya. Teorinya kan memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian memakamkan. Sebelum memandikan, kita siapkan dulu kain kafan. Nah, kain kafan ini Pak banyak jenis dan modelnya. Yang paling bagus itu kain kafan merek namanya Lady Rose. Ini Lady Rose Pak. Nanti beda dengan yang biasa. saya beli tadi ya, yang biasa. Ini cap lonceng atau cap bel atau cap kelinci yang model kayak gini. Ya. Lady Rose. Berapa kebutuhannya laki-laki itu 12 meter cukup. Perempuan 14 meter. Dari mana Ustaz tahunya? Ya sudah, kalau kita beli paketan. Tapi kalau nanti Bapak beli bal-balan, laki-laki itu 12 meter, perempuan itu 14 meter. Kemudian apa saja yang disiapkan? Kapas. Kapas itu berapa? Kurang lebih 500 gram. Setengah kilo Pak. Ya. Kok banyak banget? Ya nanti kita kasih tahu. Buat menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian apa lagi? Ada yang namanya sabun, sampo, ya, kapur barus, dan ini yang warna coklat namanya, Pak, ini serbuk kayu cendana. Ya, itu stanggi, beda dengan ini kayu cendana. Ini kalau dicampur dengan kapur barus, Pak, ini menjadi pengharum dan ini menjadi penyumbat bau pada mayat. Ini kalau dicampur nih Pak. Tapi itu digerus juga. Iya, ini dihaluskan, ya. Untuk cendana Saya beli di Jatinegara. Oh iya. Ya. Kemudian pakai tikar enggak? Boleh pakai tikar, boleh juga enggak. Sebab tikar itu hanya untuk melapisi saja Pak. Apalagi sekarang kondisi seperti ini, tikar itu susah dicari dan harganya mahal. Per lembar itu 150.000 Pak. Dibuang nanti dikubur ya, dibuang. Jadi saya suka menyarankan saudara nggak usah pakai tikar. Iya, betul. Anyaman, Pak. Saya nggak bawa tadi di rumah aja. Nah ini yang harus kita pahami. Ya, kemudian tadi sarung tangan, ini sudah kita siapkan. Nah sebelum kita memandikan, tadi kita siapkan dulu kain kafan. Bagaimana menyiapkannya? Yang pertama, kita membuat ukuran dari kain kafan. Nah nanti nih Bapak, potong 55. iya, ini kan langsung 55 ya dia. Katanya
Nah ini kan pendek tuh Pak. Nah kalau mayatnya tinggi, ini kan ini panjang. Nah ini Pak, nanti nanti saya kasih tahu perbedaan dari ini dengan ini apa. Ini susah Pak untuk digunting dan ditarik nih Pak. Karena ini bahannya juga tipis tuh Pak ya. Bisa. Ini saya juga bawa bahan dari rumah, Dari Ros itu. Lady Rose. Jadi ini buat perbandingan Pak. Nah ini lebarnya 110, Oh iya. ini 80. 80. Ini Pak, ini awalnya kita nggak perlu gunting Pak. Oh, Ini. jadi udah desainnya. Iya, jadi memang saya untuk. Nah kalau ini kita ambil nih, mengkerut. Kalau ini enggak Pak. Jadi ini perbedaan. Jadi kalau misalnya, oh itu Ustaz jualnya mahal. Ternyata ini Pak kualitas kain. Ini kalau beli Bapak beli di Bungur 450. Ini. Ya. Dengan bahan yang begini. Gitu ya. Nah ini tahap pertama kalau kita memandikan Pak. Ini bos. Ini hati-hati Pak, yang model kayak gini benangnya tajam. Iya. Nanti kalau kebeler berdarah. Jadi kita harus tahu dulu apa serat kain ini. Nah kali ini kita ambil buat mengukur mayat. Langsung saja Pak, kita nggak usah pakai buku nanti. Ya, diri apa tidur? Tidur. Mana sama ya? Ya. Jadi Pak, cara mengukur mayat itu adalah Iya, begini ya. Sama. jadi gini Pak, cara mengukur jenazah itu, mohon maaf Pak, boleh sambil maju Pak. Biasanya kita kan dari pinggir Pak ya. Ya. Nah, yang benar itu mengukur jenazah itu dari tengah mayat. Oh. Kenapa dari tengah? Karena nanti lekukan-lekukan ini kena Pak. Oh, ukur. Iya, mayat itu tingginya hidupnya 170. Begitu dia meninggal itu bisa sampai 180 karena dia lurus semua. Jadi mengukur itu, ngambil itu begini Pak. Ini dari kaki dan kepala, dari bawah itu dilebihin kurang lebih 1 jengkal setengah. Lagi Pak. Ya, ini segini nih Pak. Ya. Coba kalau kita ukur dari samping Pak, pasti beda. Pasti beda. Nanti pada saat dipakainya dia akan memperlukan lagi kainnya modelnya kayak gini. Ini ditandai Pak. Pak, ini nggak usah. Nah, kemudian yang kedua kita siapkan 3 helai lembar kain untuk di bawah. Silakan Pak sambil praktek aja kalau begini. Ya dari batas yang tadi dibuat 3 lembar Pak, monggo Pak. Ya, 3 lembar. Pas jadi 2. Potong ya? Ya, ntar sebentar dulu ya. Ini. Mandi paman gua ada ya. Mandi. Enggak pas saya kan. Nah, disobek Pak. Nah, Bapak nanti bisa bedain. Ya. Nah. Bisa kan Pak? Tenaga. Ini nariknya kuat. ya. Ya. Nah, ini dipisahin ini 3 lembar. Ya. Kemudian masih ada lembaran-lembaran. Kita buat baju. Baju. Ya. Baju itu ukurannya semana. Ada yang model gamis. Model gamis itu dari atas sampai bawah Pak. Ya.
yang model gamis dari atas ke bawah, atau dibuat dari mulai bahu sampai ke Jempol. jempol. Karena ini baju kainnya kurang panjang. Ya. Berarti sampai jempol, anggaplah ini sampai jempol Pak ya. Sekarang di luar namanya ini beda ya? Beda. Oh, jadi Ya. tengahnya ini ya. Ya, ini bagaimana cara bikin bajunya? Nah, ini. Kalau Bapak mau gampang lagi kan kelihatannya repot Pak ya. Nah, dilipat lagi seperti ini. Kurang besar ya. Nah, ini buat penangkapan depannya Pak. Jadi kalau kurang lebar, jadi ya baju. Kemudian apa lagi? Sarungnya. Nah, ini sarungnya. Warnanya ya. Ya. Sarungnya lihat, perutnya besar nggak? Nah, tinggal kita atur kira-kira kita jadi fitness ini. Oke. Ini sarungnya dibuat ketan Pak. Bagaimana cara buat ikatnya? Jadi nggak ada yang dijahit. Jadi nggak ada yang dijahit Pak. Pasti ketannya nanti. Setelah ini baru nanti kita ke atas perut ini. Sudah? Iya, bawah gitu. Untuk main begini kan, untuk ke depan kan. Dari bawah kan begini. Dari bawah ke atas. Dari bawah kan. Dari bawah. Dari bawah ke sini. Begini terus ya. Nah, kalau sisanya panjang, masih banyak, bisa bikin celana Pak. Bagaimana bikin celana nih Pak? Pakai celana. Yang kayak popok ini. Jadi yang depan lebih pendek. Jadi pakai dua. Kalau pakaian orang itu kan Harus ini yang panjang, bikin buat ikatannya lagi. Jadi nggak ada yang perlu dijahit. Nggak perlu ada yang dijahit. Nah, sekarang talinya berapa yang kita butuhkan? Kalau ada tikernya itu sekitar 8. Buat tiker 3 di atas 5. Wah. Ya, jadi yang buat di pocong, di lutut, di perut, di dada dan di kepala atas. Jadi kurang lebih kalau ini karena nggak ada tikernya kita bikin 5 Pak. Ukurannya bagaimana? Tadi lihat posisi jenazahnya, gemuk enggak? Tinggal ukur kita. Kalau perutnya besar, kira-kira. Berapa buat kali ya 5. Iya, berlima. Untuk tali potongnya ambil aja dari pakaian. kalau paketan orang yang jual itu sudah ada yang sudah kayak gitu. Belum jadi Pak, cuma hubungan aja. Sebab kita nggak tahu tinggi mayat itu kan karena ada Kurang Pak.
Kalau sudah disesuaikan dari kaki, beda ukurannya. Ukuran biasa. Nanti buat tali potongnya. Potong sih nggak perlu panjang-panjang. Ini doang. Iya. Potong dua ya. Bawah sama atas ya. Ya. Nah, kita siapkan dulu Pak ya. Siapkan dulu. Ditindakan dulu sini ya. Ya. Dari awal. Awas, Bapak awas Pak. Ini karena nggak ada tikar ya. Kalau tikar berarti tali ini itu yang panjang tiga. Oh iya. Ya. Ini nggak ada tikar. Ini jeleknya begini. Iya. Ini juga tajam nih, Mas. Tajam Pak. Tuh. Dari juga. Buka. Kain yang 3 lapis tadi Pak. Siapkan kain yang 3 lapis. Nah, Pak, ukuran mayat itu berbeda-beda Pak. Bahunya ini nggak sama. Jadi untuk kalau misalnya mayat itu yang punya lebar bahu lebih panjang, lebih lebar, kali ini kain ukurannya cuma 80 nih Pak. Ya, maka ini dibuat miring. Ada yang 120, ada yang 110. Harganya berapa harganya? Tergantung harganya Pak. Gitu. Ya. Kalau yang murah. Bukannya itu sudah standarisasi bukan? Bukan, ada yang murah. Ada yang murah, ada yang mahal Pak. Kalau yang ini yang Ada yang murah, yang lele sama mahal. Ini Pak. Agak perlu. Supaya bisa untuk semua. Ya, nah ini jadi nggak perlu dijahit nih Pak. Supaya ini bisa lebih. Ini atas ya Pak ya, kepala ya. Satu lagi Pak. Nah, ini di tengah. Nah, ini di tengah. Dan ini Pak, maka setelah ini taburkan campur garus dan cendana. Nah, kalau memangnya nanti kecelakaan, setelah ini plastik dulu. Sekarang. Iya, plastik. Kalau sudah plastik baru pakaian. Ini takut ini aja. Tabur naik, barakannya. Tabur ini harus. Nggak usah Pak, karena nggak bisa dipakai. Potong. Nah, ini naruh baju di mana Pak? Ini ukuran kepala nih Pak. Tadi kan saya bilang ukuran dari ujung 1 jengkal, ya 1 jengkal setengah nih Pak ya. Ukuran dari Itu kepala. kepala karena ini nanti buat ngikat nih Pak. Nah ini baju. Ya, jadi yang ada sobekan ini di depan. Kemudian apa lagi? Nih sarungnya. Nah, ini talinya. Nah, kalau ini celana. Yang panjang di atas. Iya. Ini nanti kita set. Ya. Nah, setelah ini baru ditaruh kapas. Kapas. Semua ditaruh kapas. Kalau nggak Ukurannya 500 kulis. Ada tulisan catatan 500 500 gram. Setengah kilo Pak. nah, kilo kapas. Nah itu. Nih. Ini segini cukup Pak buat 1 mayat. Nah, misalnya tadi ditulis dulu sebentar tadi. Urutannya itu loh. ini maka itu lah. Urutannya kan kapan, terus plastik, gitu kan? Ya. Enggak plastik kalau ditulis kan pengecualian. Iya. Kalau korban tadi Kecelakaan, ada luka. Kapasnya ukurannya 500 gram. itu, ini bukan nggak ada. Berarti tinggal bujur begini, ini cuma Masuk ya Pak. Urutan, pertama tikar. Tali dulu Pak, tali. Tiga lembar tali, 3 helai tali. Lupa lagi kita udah tikar aja. Kalau ada tikernya tali 3, baru tiker tali.
Tali 3 helai. Boleh. 3 helai. Tikar. Atas, tengah, Tengah, bawah. bawah, Ya. Kita kan mau belajar. dua, Tikar. Tiga. tiga, Itu kan tadi yang dibilang Pak Ustadz, pengecualian kalau Ada. aja. Pakai. Pakai. Terus Tali. kali lagi. Tali 5 helai. Buat dipocong di dada, pinggang, lutut, dan pocong bawah. oke. Potong atas, Atas. atas, Pocong bawah. Jadi lebih jelas. Kalau bukan pakai Ustadz, itu main bungkusan aja sebenarnya. ini sebenarnya bahu nih, bukan dada. Udah, pokoknya Kemudian angkat 3 helai kain kafan. ada juga ya kayak kapan. Ya. Kain kafan 3 helai. Sesuai mayatnya, besar kecilnya mayat. 3 lembar ya? Ya, kalian jangan lupa sama. Potongnya Pak. Kalau tikar jadinya bikin talinya kapan kalau ada tikar. Ini harus Berarti yang ukur kan seperti tadi ya, Iya. Penjelasannya- skala setengah. Ya. penjelasannya ini serong. Ya. Pak Ustadz, mohon izin nanya. Serong ini kemiringannya berapa? Tergantung lebar ininya Pak. Oh, ngikutin itu. Iya. Dan yang kedua tergantung lebar kain. Karena tadi ini kan Ini supaya dapat lebih banyak aja. Kan ukuran kain itu diserahkan ke maaf ke yang Iya. memandikan. kan Menurut Pak Ustadz, standar yang terbaik itu yang mana? 110 atau 120. Nah itu maksudnya kita kan Ini, Pak, kita akan standar ini ini aja Yang ke SOP Pak Ustadz gitu. Jadi nanti kalau maaf kalau ada yang meninggal kayak kapan? ini itu kalau mau beli sendiri Ditekankan sesuai bahu. Berarti kalau yang itu nggak perlu di serong-serong gini kan? Sama Pak, tetap disorong, cuman dia tidak sendiri Pak, nggak terlalu lebar karena dia ini dekatkan. Iya, lebiros. Nah cara nyobeknya juga tadi kan Iya. Dulu ini kalau kena tangan, Lagian lama kalau ngikutin yang pemula tuh kita diikuti mana? ya. Kemudian yang kelima Pakai pakaian gambar. Enggak ada yang kelima pakaian. jubah atau Pak, pakaian. Jadi kalau yang ini gini Pak, nanti Bapak tinggal praktek pakai kayak saya nggak apa-apa. Ini nanti saya tinggal. Nanti prakteknya bikinnya pakai kayak ini. Oh, ada. Ikram ya? Nah, kemudian sarung. Nah, sarung. Sarung, celana. Sarung. Sarung nggak kan celana. Iya, gambaran harus. Kalau begini dong, Pak. Kalau perempuan lebih lebar itu karena sarungnya sampai bawah gitu. Sama, Pak. Sama seperti Segini juga. Ya, tinggal Terus kalau perempuan kan mama Pak kalau perutnya lebih besar. makanya keperluannya lebih lebar itu. Iya. Bukan karena ini yang penutup ini sampai bawah. Iya, sama laki-laki juga sampai kalau ini sampai tutup mata kaki, tapi minimal lutut itu ketutup gitu Pak. Batas aurat. Nah, Boleh ya?
Nah, baru kita persiapan memandikan. Kalau sudah ini, apa saja yang dimandikan? Persiapannya yang pertama kain aling-aling untuk menutupi. Kemudian yang kedua bak pemandian. Di bak pemandian itu ada apa saja? Minimal ada 1 ember atau 2 ember dengan selang yang terus mengalir. Terus apa lagi Pak? Sabun. Kalau ada sabun cair, sabun cair. Kalau nggak ada sabun datang sampo. Terus air campur bagus. Yang maksudnya di apel kalau pernah ini kan sekarang Di baju apa sebelum baju? oh sebelum baju. Nah itu dikenal Nah, kalau pakai aja. Nah, menggabungkan baris dan kayu cendana, serbuk cendana, satu bagus. Iya, sudah ya. Sama nanti kita nanti sudah kita. Sekarang Pak kita ke proses pemandian Pak. Ayo, pindahin dulu nih, panas. Periksa dulu Pak pemandiannya. Nah, ini kuat nggak ini bantalannya? Jangan sampai nanti begitu mayat datang Jeblos. Repot. Jadi kalau ini kayaknya perlu direnovasi nih Pak. Ini kurang kuat gini. Ini masih kurang kuat. Ya apalagi ini nih. Kapan? Jadi kalau bisa dibikinnya dari balok atau kasok, dikasih busa, dikasih kalap begini karet kayak gini. Untuk mandi ini harus ada iklan juga ya, Pak? Tinggal tergantung kondisional tempatnya Pak. Kalau di gang sempit kan susah kan. Nah, ini yang kedua ember tadi kita lihat sudah penuh belum airnya. Jangan udah siap mandi airnya belum siap, apalagi yang pakai pam kan kecil Pak, nampungnya lama. Ya, kemudian ini area memandikan di situ. Sunahnya lagi Pak, atas itu kalau kita mandiin di tempat terbuka ini, atas itu ditutup Pak, di alih-alih. Jadi sunah memandikan itu tidak boleh terkena sinar matahari langsung sinar. Dialing-alingin. Tapi kalau terasa sudah ada outdoornya, ya tinggal cukup aja. Kemudian sabun, sampo. Kalau ada sabun cair bagus. Tidak ada juga sabun batangan. Kemudian apa lagi? Parfum baru, parfum baru. Yang ketiga, yang keempat, air timun. Ya. Yang kelima, air kalau ada bidara. Air bidara ya. Tadi saya sudah sampaikan Pak ya. Kalau bidara itu buat mohon maaf kalau dia nanti ada jaki yang tato itu buat kalau timun nanti buat menghilangkan bau-bau. Nah, dan kita siap memandikan. Siapa yang mau masuk di sini dulu? namanya pelatihan. Ini kain panjang Pak ya. Anggap saja ini Ayo, kain panjang. Jadi nanti pada saat memandikan batasan mana yang harus kita tutup. Korek kuping itu juga perlu ya, Pak? Perlu Pak kalau ada. Dia tak kata buat. Nih, saya tidur kepala di sini ya. Kalau sini nih Pak, kayaknya ini Lebih rendah. Tapi ini posisinya miring dia. Jadi ini Pak, kain panjang itu fungsinya nanti pada saat memandikan itu dibuka sampai batas lutut dan batas pusar. Makanya Pak lain begini bentar. Dan aurat ya, Pak? Sebentar Pak, sebentar. Kurang nyaman. Tapi kalau Ada lagi. Ya, Kalau mayatnya diem aja. Kalau orang masih hidup komplit. Ya. Gak enak nih. sunnah memandikan yang pertama adalah seperti kita mandi junub Pak. Mandi junub itu adalah membersihkan semua kotoran yang ada di lubang pada mayat. Yang terutama adalah di dubur. Bagaimana cara menduburnya? Ditekan sambil jari kiri kita itu masuk ke dalam Pak. Sarung tangan kan? Dikorek, ya pakai sarung tangan terus, dikorek sampai bersih. Susah, caranya jenazah itu dimiringin Pak. Bapak yang megang, Kalau meninggal sih nggak bisa. Bapak miringin, ya sambil tekan perutnya saya ngorek kotorannya.
Jadi ada dua. Ya. Bayang tadi, bayar nih ah. Ini Bayar nih mahal nih. ditekan sambil di batas tekanan sepelan-pelan aja Pak. Oh, tidak Nah, enggak. Nah, batas jenazah itu masih ada kotoran atau enggak lihat di perutnya. Kalau perutnya masih keras berarti masih ada kotoran. Tapi kalau perutnya sudah empuk, berarti sudah nggak ada kotoran. itu tandanya. Iya, tanda. Ini sudah. Pak minimal berapa orang? Minimal kalau bisa mandiin berdua atau bertiga. 3 ya. Sebab kalau sendiri susah pada saat begitu. Nah, kemudian kita cuci tangan. Masih dalam keadaan pakai sarung tangan, kita cuci kemaluannya dulu. Jangan dibuka Pak ya, jadi tangan kita Kocoknya. masuk. Ya, dibersihkan dengan sabun dan air. Jadi disiram. Jadi cukup tangan dan selang saja yang masuk Pak. Sudah? Gitu, sedikit. Iya dibersihin Pak. Bukan maksudnya maluan itu. Iya dibersih-bersihin Pak. Ya kayak kita mandi aja. Kemudian Biar airnya keluar. tadi telinga dibersihkan dengan cotton bud. Hidung juga, mulut juga Pak dibersihkan. Sudah selesai. Langkah selanjutnya cuci kedua tangan mayat. Kanan dulu Pak. Kanan kiri. Jadi Bapak megang selangnya kanan kiri 3 kali sudah. Wudukan seperti wudu sholat. Cuman bedanya nggak usah pakai kumur dan hidung. Jadi langsung di muka. Langsung Muka, disiram. ya. Kalau hidung sih masih bisa Pak gini-gini. Enggak Iya, ya? susah. Jadi tangan 3 kali kanan, kiri, rambut, kemudian kuping, kaki, sudah selesai. Baru mulai memandikan. Bagaimana cara memandikan tadi? Mandi jenazah itu kayak mandi junub Pak. Bagian kanan dulu siram 3 kali. Nah, ini kadang-kadang orang kalau cuma bisa mandi, udah siram aja dari atas ke bawah. Iya itu. Jadi ilmunya itu Pak, mandi dari kanan dulu 3 kali, baru siram 3 kali. Sabunin kanan dulu semua, baru kiri 3 kali. Kecuali ada 2 orang, Bapak kanan ya, tapi tetap mulai, ayo kanan duluan, baru kiri mulai. Jadi jangan mendahulukan kiri, kanan dulu. Setelah ini 3 kali selesai, baru Bapak bersihkan rambut, dikeramas dan mukanya dikasih sabun. Dibersihin sampai 3 kali selesai. Miringkan ke kanan. Nah, jadi kanan mayat. Siram, bersihkan lagi Pak dengan sabun 3 kali. Selesai. Kiri 3 kali. Kiri juga sama. Selesai Pak mandi orang meninggal. Ada yang bilang kuku Kuku jangan dipotong Pak. Kalau bisa pakai cotton bud. Khawatir nanti kalau orang meninggal itu kuku nempel ke daging Pak. Dipotong malah menyakiti mayat. Kalau panjang nih, Kalau panjang nggak apa-apa dipotong. tapi yang ini di Iya, cotton bud. Nah, Pak, kalau mayat-mayat yang tadi saya bilang yang betul. bermasalah. Yang kayak tadi kakinya nih Pak, segini nih belatungan nih Pak. Sebelum kita wudukan, habis kita bersihin kotorannya, kita buka perbannya, kita siram tadi itu Kayak pakai barus air ya? kapur barus. Karena kapur barus itu kan sifatnya panas Pak. Panas. Jadi nanti itu ya binatang-binatang itu, sebab apa? Belatung itu tidak hanya nempel di permukaan, tapi di dalam daging dia ntar keluar Pak. Bahkan dagingnya itu bisa kalau kita gini copot, lepas. Jadi disiram saja, nanti dia akan keluar. Gitu. Nah kalau mandiin tadi luka di kepala, bagaimana Ustaz? Darahnya keluar? Iya. Setelah dimandikan kita pakaiin pampers. Jadi dibikin kayak peci gitu Pak pampersnya. Kemudian baru underwear. Dapat tuh apa? Kain hijau. Kain hijau. Pampers Di popok apotek juga. banyak. popok Iya. kayak Ya. Sudah selesai nih mandiin. Selesai. Nah, kedua, kesalahan orang memandikan pada selesai dimandikan, makanya saya kalau mandiin itu Pak minta anduk 1, minta kain itu 3. nyarit ya. Ya, kain jarik Pak. Kok banyak amat buat apa? Sebab kadang-kadang kita pada saat memandikan selesai, aurat belakang si mayat itu kebuka. Oh iya. Perhatiin nggak Pak? Begitu Iya, iya, iya. ngangkat, pantatnya ini kalau kelihatan nih Pak. Iya. Nah, bagaimana caranya tadi? Miringin ke kanan dulu mayatnya. Ini kain nih Pak, kain panjang. Miringin. Bapak masukin. Ya. Oh, dari Sama. buat alasnya dulu ya, Ya, alasnya ya maksudnya. yang alas. kiri juga begitu sama Pak. Jadi ketika ngangkat juga kita nggak nempel si mayat. Oh iya. Ketika Kain. ya, ketika kita ngangkat juga bagian belakang mayat itu enggak. Selesai nih Pak mandiin. Kita gosok aja. Nggak perlu harus pakai sikat gigi Pak. Pakai jari aja pelan-pelan. Nah, bagaimana kalau ada gigi palsu?
Nah, Kalau bisa diambil, ambil. Tapi kalau misalnya bikin rusak nih mulut, jangan ambil. biarkan. Biarkan. Nggak apa-apa, Pak. Sama kayak ada orang yang cuci darah di sini ditanemin alat. Ya sudah, nggak usah diambil. Tadi bacaan sebelum itu, sebelum pengajian. Jadi ada di buku itu, Pak. Nawaitul Ghusla hadzal mayyiti. Ya. Fardhu lillahi ta'ala. Ya. Gitu aja. Atau bismillahirrahmanirrahim, saya niat mandi di sini menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Sudah. Nah tadi Pak, pada saat mayat ini kan tanya begini nih Pak ya, bagaimana supaya ketiaknya bisa disabun? Tadi ini dikasih minyak dulu, diurut Pak, sambil diginiin. Nah ini bagaimana? Ini diurut Pak, sambil ditarik begini pelan-pelan. Ya kan. Nah tadi mata ini yang diurut Pak, kasih aja minyak nih. Udah, nanti kita giniin. Oh belum, ya udah terus. Kalau mulut ini, udah. Kaki juga begitu. Kadang-kadang ada yang bengkok. Udah tinggal ini diurut, bawahnya diurut, sambil begini. Nanti lurus Pak. Nah, dikatnya gimana begini ya? Nanti begini. Sininya yang ikat Bukan di situ. Sininya Selama ini kita ngeliat jempol kan? di sini. Sebab kalau di jempol nantinya begini Pak. Tuh. Renggang. Oh iya iya. Kalau mulut, kalau mana masuk mulut, saya Pak. lihat ada yang diikat. Kalau mulut itu kalau mau diikat dari sini nih Pak, lewatin di bawah kuping. Oh. Biar nggak nganga ya. Sebab kalau dia di atas kuping, dia meleset. Kalau di bawah kuping kan dia nanti dia mau kabur ada ketahan kuping. Pak. Nah tadi kapur timun bagaimana? Tadi kalau sudah selesai mandi kan siramin air timun biar bau. Apalagi kalau ada lukanya Pak ya, luka yang tadi tuh, ampas timunnya jangan dibuang. Dibuat nutupin dulu. Balurin ya. Balurin dulu, diemin sekitar 15 menit baru kita siram. Bidara juga begitu, misalnya tadi tato nih, tato kan licin Pak ya, dan bidara ampasnya kita gini aja yang ada tato. Udah diemin dulu. Kalau udah 10 menit sampai 15 menit baru dibilas, insya Allah bersih. Ada lagi Pak mandiin? Tadi ini maksud tadi pertama mesin itu baru disuduhin dan dimandiin. Iya. Bukannya wudhu itu terakhir bukan ya? Bukan. Kayak kita mandi junub aja Pak. Awal. Nah nanti kalau terakhir baru kita wuduin lagi, boleh. Kenapa diwuduin? Barangkali tadi dia kasih itu. Walaupun orang meninggal itu tidak batal dan tidak membatalkan. Tapi sebagian ulama mengatakan lebih baik diwuduin lagi. Dengan terakhir aja ya? Ya. Oh, Air saja. terakhir. Iya, di awal sama terakhir. Kan kalau di awal syarat untuk disucikan, kalau di akhir takut ada yang Megang. Jadi sebenarnya awalnya wudhu dulu berarti ya? Wudhu baru dimandiin. masalahnya kan maaf Pak Ustaz, kan kadang habis dimandiin itu kan silahkan keluarga, Nah, gitu kan suka nyiram gitu kan, kesenggol. kesenggol atau istrinya kan aduh bapak, ada juga. Maka disuduhkan. Nah setelah itu tadi diangkat tadi posisinya tadi kayak gini Pak. Jadi Ya. tawarannya diangkat aja Pak. Bangun. Saya itu pasti Pak kalau di motor itu atau saya bawa mobil pasti saya bawa kain kafan Pak. Kadang-kadang di jalanan gimana lagi ini ada yang meninggal, saya jadi nggak pulang. Langsung. Nah, Ini kayak gimana? sama Pak. Siapa tidak ada? Ada Pak. Dengan cara memakai kain kapas juga kita nggak ngerti. Ini kan lebar nih Pak. Oh, kapas dulu. Ya. Terus apa? Ini masih bisa dipipisin lagi Pak. Oh, saya bagi dua ya, Pak. Bisa dibagi-bagi lagi kalau ini. Ya, ayatnya cukup. Ayatnya masuk dulu. Ya, angkat dong. Ya, kepalanya pas. Nah, ya. Ini Pak, tadi kalau ini kapas cukup Pak. Ini semua tutupin pakai kapas Pak. Tangannya kan gini Pak. Ini semua tutupin kapas. Posisi begini ya? Ya, nah ini kapas ini dengan celana tadi naik. Dengan syarat tadi mana sebenarnya tadi mana? Mana nanti biar tahu. Itu tuh dia. Iya Pak. Jadi sebelum dipakai apa-apa, ini begini Pak.
Cara masukinnya gimana? Kita ngambil begini Pak. Ya. Ini ikat, kan tadi ada tali dua. Yang pertama tali pelana, yang kedua tali ikat Pak. Itu tadi disini Pak. Kurang apa? Jangan dulu. Kalau dari Pak, ikat kakinya rapat Pak. Nah, ini sunnahnya adalah sebelah kanan. Jadi sarung itu kita pakai ke kanan dulu, sarung. Habis celana sarung. Nah, kita ketutup tuh Pak ya. Ikat. Nah, kemudian baru pakaian. Nah, Mas. sudah Pak. Kalau sudah ini, kalau mayat yang luar biasa, plastik dulu. Ya, yang pengecualian ya. Nah, sekarang Bapak di ujung. Nah, ini juga yang tidak pernah diajarin dan kita tidak pernah dapat info. Cara menutup, kalau menutup itu, Bapak pegang ujung yang pertama Pak. Nah, tutup itu adalah kanan si mayat dulu. Lalu kiri. Bapak. Ya, kanan dulu itu Pak. Ya. Yang kecil dulu Pak. Yang kecil dulu. Nah, ini begini. Tutup nggak Pak? Kalau mayat mah tutup aja Pak. Ya Pak, nah nanti pada saat di pemakaman, cara bukanya itu kiri dulu. Kenapa kiri? Karena posisi mayat berada menghadap kiblat. Jadi kiri tangan kanannya kan ada di bawah, bahu kanannya di bawah. Jadi cara bukanya kiri kanan, kiri kanan, nggak berantakan. Jadi intinya mulainya dari kanan, kalau melepas dari kiri gitu. Ya. Kayak orang Tali di mana Pak? Posisi tali tadi kan ada di lutut, taruhnya di sebelah kiri mayat. Jadi ini Pak. Iya, jadi nanti buka talinya. Kalau usah bingung-bingung. Angkatnya dari mana dulu Ustaz? Dari bawah Pak. Oh, Dari dari bawah. kiri. Dari bawah. Adanya sebelah kiri sini Pak. Nah, ini pas dikubur kan miring kan ya? Iya. Langsung di atas talinya. Masuk akal benar. Nanti tinggal begini doang. Ini ikat potong-potong ikut. Selesai Pak. Ya. Nah, nguburin bagaimana? Nyolatin tadi kalau laki-laki posisi imam di kepala, perempuan di perut. Nah, nguburin gimana? Sunnahnya masuk mayat itu adalah dari kaki. Kalau kita kan biasanya dari atas sendiri Pak. Berat kan? Lebih enak sekarang dari kaki. Jadi kepala itu masuk estafet. Jadi ini lubang kubur Pak. Ini estafet begitu. Dari samping. Bisa tempur Pak. Jadi kalau Bapak mohon ya, kalau jenazahnya beratnya lebih dari 100 itu yang alat bisa sakit pinggang Pak. Jadi kalau estafet dari belakang enak Pak. Dia estafet terus. Sekarang ini kita kan gitu. Iya. Iya begitu ya. Ada yang di Iya, bawah, ada Pak. yang di atas gitu. Yang bawah yang pasiennya bagian ini. Iya. Depan. Yang bagian yang paling berat itu ada arah dada sama perut. Makanya begitu turun, tinggal kena dan kondisinya kan di sana dilobangin Pak, itu bisa gugur. Yang bagus itu gitu. Iya, estafet. Coba nanti kalau dia meninggal Bapak praktekin estafet. Dari belakang. Jadi lubang kaki masukin kepala. Kepala terus, jadi nanti tinggal miringin, ayo. Kita masih bisa megang ini kan Pak? Iya. Dari atas masih bisa megang potongannya. Jadi dia nggak lepas begitu. Selama ini Pak Margono kan Dari itu atas. dari atas sesono. Jadi dari samping gini. Nah ini yang bagus ini benar. Losor tadinya. Iya, Pak. losor. Cuman Bu itu estafet Iya, yang estafet. sebelah yang Pak Oh, ya, berarti almarhum- nanti. almarhumah. Tapi kan banyak kan begitu. Ayo. Jadi kalau kemarin kan sekarang ada yang nggak gini pas ini juga. Iya. Ada yang nggak pakai. Nggak pakai. Jadi Ada tergantung nanti kebutuhan kayak kapannya aja Pak. Tapi ini kan apa maksudnya udah memenuhi syarat nih. Syarat ini. Silakan Pak, Bapak sekarang dari mulai motong mengukur sendiri. Ini saya bawa kayak gini. Pak sini. Bentar nih. Itu Pak. Jadi nanti ketahuan cara bedain kain ini dengan ini. Mana bedanya? Tarik semua dulu kok, tarik. Ya, terus dari ujung sampai ujung Pak. Iya, ini biasanya.
Ya, mahal. Mau keluar benangnya. Ya, lu bisa rata. Hah? Potongan segitu ya segitu. Iya, tapi Berarti ini Pak Ustadz bikin sendirian aja. Iya. Nggak pernah. Dia Pak, potongan dari awal segitu ya segitu sampai terakhir itu Pak. Sekarang ini bikin 3. terus bikin Ukur dulu jenazahnya. Jenazah ukur, baru dibikin 3 lapis. Ini 3 lapis. Jenazahnya ukuran berapa tadi Pak? 170. Coba sini, Pak. Mana? Yang ukurnya dari samping ke dari tengah. Nah, ini saya bikin sejengkal. Nah, Jengkal setengah ya? Ya, Dua jengkal setengah. 1,5. ini di atas bawah jadi lebih. Iya Pak, udah bikin. Ya nih. Nah, yang ukurkan sekaya. Gunting. Nggak usah, nggak usah pakai gunting. Oh, di ini tadi. Nah, karena nanti kan dipakai. Ini baru Berarti tali 3 dulu ya, Jay? Nah, 3 lagi dulu. kalau ada tiketnya. Nah, Ukur Pak, dari ujung yang tadi ditandain sampai ini Pak. Nih. Ya, saya. Nah, 3. Oh, udah. Jadi enak kalau udah praktek sendiri mah udah. Simpan aja nih, nanti. Ya, oke, iya. Ada 3 kan? Belum. Ini belum. Terusin yang ya kalau Nah, dah. Digunting sini. Ya, situ gunting. Nggak usah digunting, sobekin bisa. kalau setting Gunting dulu. Kalau ini itu dipoto. Udah Pak, nanya Pak. Ukurkannya buat ke Oh iya, dokumen kita. video aja. Bisa Pak dia. yang bisa nggak tuh Pak, potong lagi. Gunting. Nah, kan? Oh, ini enak. Mahal ya. Makanya kita ngikutin yang ini yang standar. Biar nggak ribet kalau itu. Nah sekarang urutan yang ketiga, Yang kedua tadi Bikin baju. bikin baju. maju. Ini dilipat dulu Pak. Dulu. Baju ukuran berapa tadi Pak? Tadi sebahu ke atas selutut. Betul. Berapa segini ya? Kira aja. Iya. Kalau saya biasanya begini Pak. Nih kalau saya Jangan begini. kira-kira. Jadi gini Pak. Ini kan lutut saya nih. Oh, Ini lutut saya nih. Saya lebih dikit. Ya. terus kita baca. Ini ya tadi. Baju. Baju. Celana, sarung, sarung. Ini dibagi ini. Belumnya berarti. Terus Kalau ini sini ya ini ya. Ini boleh langsung atau lebih kalau untuk pemula ini enak gitu. Oh. Bang kita udah buat rumah nih. Iya. Iya. Nah, dikasih tanda depan. Ini kan kurang lebar nih Pak ya. Kalau kan nggak masuk ya. Bagi. Mereka ada kanan dulu. Oke kan. Bikin sarung Pak. Sarung kira-kira semana? Lihat perutnya si mayat. Ini ya kan, ini kan semeter setengah, semeter kan? Misalnya nanti ke celana. Biar Pak. Ya nih, Ini berapa tadi? Jadi ukur aja kira-kira nih, salah. Sarung. Itu mutar ya? iya, Begini. ya. Tapi kan jangan begitu prakteknya kan Ya. jenazahnya nggak Dari ini. kita, pakai kita sendiri aja. Dan ini lagi Pak. Nah, ya. Gini ya. Kalau salah nih, kira-kira. Buang ke sini. Ini buat pala ya. Rambut atau buat celana. Ini terus ini di ini kan. Oh, iya, Kak. Jadi, kalau kayak gini kalau usah pakai gunting Pak. Bisa kan ini bisa nih. Kalau ini nggak usah pakai gunting nih. Oh. Sarung. Sarung.
Ya, sana. Ini celana ya saya. Karena gitu. Di dekat dua dulu potong dua lagi tuh Pak masih bisa. Oh ini bagi dua aja. Bagi dua bisa. Jadi bagi dua nih. Ya bagi dua. Ini kan Masih lebar ini Pak. ini ya. Ya. Nah, harus potong di celana. Ini bikin celana. Depannya agak pendek kan tadi kan? Ya. Terus Jadi kedua lagi. Nah, potong. potong sini. Sini Pak. Coba. Yang panjang kali. Dari sini harus ini. Ini cukup ya. Ya. Nah, sekarang bikin talinya Pak. Kalau ada tikar berarti 8, kalau ada tikar berarti 5. Ukuran segini gitu ya. Meter. Tinggal lihat ininya Pak, yang diukur itu bahu sama pinggang perutnya si mayat, karena kadang ada yang perutnya besar begini. Biasa pakai orang aja, kita aja ya. Kalau saya sedikit dikit lagi gitu. Jadi saya ukuran saya ini 5 apa di 5 ya? 5. Yang 5 tuh bahu ya. 3 panjang seukuran yang sama. Yang kedua potong. Yang pendek-pendek, panjang, pendek. Satu lagi Pak yang panjang. Buat potong Pak. Iya. Buat potong. Ya. Kalau Buat potong satu lagi Pak. kalau bungkus ini mah di ruangan sampai terbuka nggak apa-apa. Enggak. yang penting kita Aurat. menutup auratnya saja Pak. Yang pertama miring. Ini kiri Pak. Ini ada. Nah. Orang sama ya. Ya. Ini kan lebar. Oh iya. Ini tengah. Kan miring lagi Pak. Oh iya. Ya itu keluaran dikit Pak. Di sini. Nah, Gitu. Nah, ya. Ini mau lebar. Di tengah. Habis. Ini. Nah, Ini rock. kasih kapur baru sama kain bandana. Begitu pakaiannya. Iya. Alah Pak. Alah. Jadi biar nggak kalau mau naruh itu ukurnya gimana? Ini. Nanti buat kepala. Ya. Taruh. Rantainya itu Pak. Balik. Ada talinya ya. Perut ya. Terus Oh sana. Iya. balik. Nah, Di situ ada suaranya apa ya? Ya, Di situ ada suaranya. ada Pak. Ayo paman mana? Tadi itu dulu. Kapas. Nggak usah dulu ya. Gak usah, nggak ada kapan. mundur Kak, mundur. Enak. Mas, Siapa? itu masih bisa digeser kan? Sama sendiri.
Ya habis diikat gini tinggal pulang aja. Kakinya sambil dirapetin. Minta diikat dulu ya harusnya. Nggak usah Pak. Nggak usah. Kalau yang Nah itu sarung yang kanan diselipin dulu ke bawah. Tadi yang ini nih kembali ke kami ini selipin dulu ke bawah. Kaki kiri bukan Pak. kiri ya. Kiri Pak. Oh, kiri. Iya. Jadi biar dia. Kalau ini rapi Pak. Iya, enak kan bahannya. Itu makanya dia bilang, mendingan kita ngikutin standar. Nggak ini simpen ini nanti kalau isi Pak bisa kepake ini. Belinya di mana Mas? Sama. Karena kan relatif Enggak, ini ukuran. belinya di Jatinegara. Cuman Pak. harga yang beda. Harga yang beda. Lalu Pak. mana? Tadi Ros. Kurang mundur. Kurang macam sih Pak. Paman harganya kurang mundur. Lubangnya. Ya. Ini kan kalau naruh kita Naruh, bener ya? Nah, kalau mayat gimana? Enggak apa-apa Pak, kalau misalnya ini tinggal ini Sobekin. Masa mayatnya suruh mundur. Ini nggak ada. Saya bener-beneran kaget. Nah, ada ya. Bungkus dari situ. Nah, ini dinaikin dulu sedikit karena tadi mayatnya mundur sedikit. Iya. Naik dikit Pak. Dikit lagi Pak. Ya kali. Nah, dia Pak. Caranya dari sini. Kanan mayat dulu. Yang ini dulu ya. Ini Pak ya. Salah yang ini dulu. Oh ya. Yang deket dulu. Baru kiri Ini Pak. kak, ini gimana Pak? Ini. Ini kan ke sini. Oh gini kemarin. Ya, Kalau ini, Mas. saya beneran begini ya? Iya. Coba udah nggak segini Pak ya, bisa napas kan? Nah, nanti kan di kepala kasih kapas Pak. Kasih kapas. Iya, kasih kapas dulu. Buka kasih Ini kapas. terus kiri ya, langsung kiri Ya, kan? sambil ini Pak. Sambil Bisa napas kan, Pak? punggungnya ditarik. Oh gini. Ya. Ini buat pocongan kan gini. Ya, di kanan Pak. Ya, sambil tarik jadi rapi. Tarik ya. Ya. Ini minimal bertiga boleh Pak? Boleh, berempat boleh berlima. Nah, kita Dulu bertiga dari sana dulu. kan? Nanti nggak ada dulu. Nggak. Kiri itu kan. Bos langsung dulu ya. Bisa napas kan Pak? Oke. Jangan ditutup semua. Hah? Bisa napas kok nggak apa-apa. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Mati beneran ya? Enggak lah Pak. Ya, kalau mati mah urusan Tuhan Pak. Nah, Malah panjang dulu. Ini kan nih. Ya, Iya, Nah, jadi kalau bukan nanti Kan gini sebelah Pak. kiri. Jadi nanti kalau buka. Buka, mayatnya giniin. ini sekali kuburan ya. Ya. Kuburan digini doang kan? Berarti ininya nggak usah gini. Ini nggak usah ini Pak. Jadi yang dipotong aja. Yang hanya kepala ya. Kepala aja. Ini jadi jangan sampai berani. Sekarang supaya nyentuh tanah dikasih ini ada bumbu itu. Ya sebenarnya Pak kalau dia miringnya benar Pak, Ya, kalau bisa bisa, Pak. diganjel tangan bisa Pak. Oh. Yang penting posisinya jangan begini Pak mayat itu. Jadi setengah tengkorak begini. Oh, iya, iya. Kan nyium. Kasih buntelan itu bola-bola tanah itu. Iya, iya, kemarin gitu. Nggak usah dikasih buntelan tangan. Nah, yang menarik tadi cara memasukkan ke liang lahat, gitu loh. Itu yang harus dicarikan. Iya. Yang bagus kan brosur tadi, yang dari atas. Kalau yang di atas, kalau bebannya 100 saya yang di bawah 50 kilo, ya kita gencet. Halo Pak. Oh banyak Pak kejadian begitu habis Bukan banyak Pak, malah Kejadian. karena apalagi yang bukan untuk mendadak. Iya, udah gitu kan dia nanti posisinya jangan jongkok. Nah ini dia Pak adu mayat ini perlu. Kan bisa bukan begini Pak. Berarti sekarang ya. Iya. Begini. Iya. Sekarang mah lahannya ini kecil dikit. Jadi lebih enak gitu Pak. Jadi kita terima juga enak. Dan yang lebih praktisnya lagi, dia langsung miring posisinya. Oh iya. Jadi dulunya langsung miring Pak. Itu ilmu. Udah paman kono tanggung. Bahkan yang perlu dikasih kapas. Iya, itu telinga, mulut, apa hidung, telinga, semua Kasih dikasih kapas. 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 Iya. Mulut. Ya, hidung semua dikasih. Mulut. Yang lubang-lubang lah ini ya. Hidung juga Pak. Ya, semua lubang itu ditutup. Boleh pakai tutup apa? Iya, pakai kapas ini. Oh, Jadi kita ambil kapas segini nih. Kalau gini buat mulut. Udah. Nanti hidung dipulut-pulutin. Nah, nanti baru keseluruhan ditutup semuanya. Pakai kapas. Dari kepala sampai muka. nah terus yang pas lu kubur, Tetap ini Pak. Mulutnya. yang mulutnya kan ada kapasnya. Mulutnya cuma sedikit Pak. Kan yang sering nyium hidung atau pipi. Oh, jadi Mudah Pak. Yang sulit itu yaitu ditakut-takutin. Bongkar hidup lagi, kan mikir gini.
Pak, ini deh. Cara Ini Pak, kalau bisa di sarung tangannya ukurannya begini Pak. Jangan sarung tangannya biasa ya Pak. enggak Ini panjang Pak, sampai segini Pak. Oh, Ini tinggal, jadi buat pertanyaan sekalian. buat contoh ya. saja. Pertanyaan sama aku. Ya yang bagus. Gimana ya? Ini pertanyaan Ini gimana buat ya? satu-satu lagi Pak, satu-satu. Zaman itu satu-satu Bang lagi. belang ini kayak Jangan. Potong Pak. Oh, Potong satu-satu. jadi kita satu-satu lagi. Makanya kalau Ingat kan udah ada urutan ini. Makanya tadi di ini nih urutannya nih. Boleh sih kalau mau ini udah di gila aja. Biar enak enggak kalau lihat. Jadi kalau mau Jadi kita udah jadi aja gitu. Kenapa udah jadi? Nih, ini kan sisa nih kainnya. Terus napasnya ini. Sisa kain. Ya, ini bisa dipakai. Yang kalau besar nih mesinnya ini dimasukin itu aja busa itu ditaruh di situ biar orang-orang banyak yang mau sholat. Kalau udah ini, Beli itu aja Pak pembatang. kalau bisa ininya bisa taruh situ jadi nanti orang yang masuk. Iya, mendingan jadi rajin mau sholatnya. Kalinya jadi kan kita lagi Kalau kita tahu. sisa kurang panjang kali saya sama. Yang panjang aja sih Pak ya. iya. Orang Biar kayak nggak gitu. ribet. Jadi kalau mau Pak, kalau mau beli bahan kayak gini, kalau saya biasanya belinya nggak paketan, jadi saya belinya per roll. Oh, perlu. Roll. Roll. Jadi nanti satu roll itu bisa buat 4 jenazah Pak. Kalau Ustaz jangan marah, saya nanya agak ini. Kan biasanya keluarga korban itu, keluarga musibah menyerahkan sepenuhnya ke Ustaz, pokoknya dari mulai peralatan ini. Nah, itu ditetapkan standarnya harga. Saya hanya kayak kapan aja Pak. Kalau mandiin mau terserah. Maksudnya satu pak dengan kapas segala macam. Tidak kapan. Itu maksud saya. Jadi biasanya. Biasanya kalau di Eldas itu sekitar 4,5 sampai 500. Barusan Eldas itu 500.000. Jadi perlengkapan ini aja 500.000. kok murah? Ya, standar seperti itu. Tapi kayaknya bukan yang begini Pak. Yang ini ya. Yang tadi Jadi bukan kain yang model begini, kain yang model begitulah. Kalau yang model gini saya jual 500.000 sudah dapat kapas, kain kafan, tikar, sabun, cendana. Kemarin di saya tempat. Bahannya kayak gini ya Pak. Ya, berarti cuman ke atas gini juga nggak ada. Cuman kapas yang lubang-lubang itu ada jadi nggak Kayak gini nih. kapas. Kalau ini kan bulat-bulat nih, bulat. Ini ada kapas ini yang kayak gini tapi masuk bulat begini. Buat tidur ini. Ada sarungnya, celana ada. Ya kalau itu udah paketan begini nih, jadi langsung ditidurin begini, tet gitu. Terus setelah mandiin, nih anggota keluarga yang ikut, nah saya mandiin tuh yang apa nyembokin di lubang-lubang gitu. Enggak dikorek-korek gitu Pak. Suruh ngorek gini, cuman yang neken-neken gini enggak sih kemarin. Cuman saya korek-korek sih mas. Cuman bukan dia yang ngorek ya, keluarganya yang Saya iya, karena kan itu almarhum dari sakit. Saya juga udah gantiin pampers, gantiin ini. Kalau saya Pak, biasanya saya dulu yang ngebersihin sebab faktor bersih apa enggak kan kita yang tahu Pak, bukan keluarga. Kalau keluarga kan udah bersih, dia nggak tahu di sini. Iya. Itu udah bersih belum? Itu nggak kan gitu, nggak praktek kan, kayak bantuin karena nggak tahu terus itu ya kakaknya saya ya lama loh. Dan memang kain kafan itu Pak sekitar 600, 5,5, 600, yang 700, yang 800 itu aja bahannya nggak kayak gini Pak. Nggak kayak gini, beda. Terus ada lagi pertanyaan. Kalau yang jenazah kok Yang kok Nggak dimandiin. cuma ditayamumi Pak, cuma begini. tetap pakai video. Ditayamumi yang jadi kita harus dulu itu Pak milih kain kafan. Sebab salah-salah kita milih kain kafan ya kurang.
Ya itu tadi ukuran itu tuh harus paham banget kita. Iya. Kalau ngukur itu dari tangan, ya lebih saya. Dan rata-rata orang mandiin itu yang ikut mandiin nggak dikasih tahu nanti bukannya ini ya, maksudnya ini nggak dikasih tahu tuh Pak. Jadi ya udah. Nah giliran di kuburan dibuka, oh diacak-acak itu mayat ya. Habis sudah. Ada jam iya. Apa sih? Apa? Ini kan bisa kayaknya Udah nggak apa-apa tuh Pak. Saya mandi dari tanggal 9 Pak. Ada mayat yang dibunuh di Honolulu. Yang mana? Di Honolulu. Di Honolulu? Iya, dibawa ke sini perjalanan 40 hari. Pak. Honolulu kan Hawaii. Iya. di Amerika. Dia layaran, jadi lagi makan ditusuk sama temennya di belakang. Jadi dia akhirnya minta keluarganya minta dibawa pulang ke Indonesia untuk diurus. Itu ditaruh di mesin es itu kan Pak, pendingin es Pak. 40 hari perjalanan Pak, saya mandi itu. Begitu saya buka petinya masih pakai celana levis, masih pakai baju, masih pakai sepatu. Saya mandi Lalu. Iya. Terus orang dinas perhubungan, dinas di Laut India meninggal Pak. Dibawa pulang kita ke Indonesia. Saya mandi Pak. Terus jenazah hidupnya itu beratnya 135 kilo Pak. Kalau kita nggak pinter-pinter, gimana nih cara ngangkatnya? Wah, itu pusing tuh Pak. Saya menarik cerita Pak Ustadz yang banyak sih. Iya. Makanya mungkin selaknat-laknatnya orang yang dilaknat gitu Pak ya. Dibantu. Saya haji 2015 Pak. Satu rombongan saya haji. Mohon maaf, dia punya dada. Pakai silikon. Bencong. Iya. Dari Arafah itu Pak, silikon itu bisa pindah. Jalan. Jadi kayak galon isi air ditiup Pak. Goyang-goyang gitu. Dipindah. Pada saat kita selesai ke Arafah, kan kita sudah berdoa sendiri. Dia mau masuk Pak, itu silikonnya bisa pindah Pak. Iya Pak, jalan. Suaranya kayak suara sapi di kono. Oh. Makanya saya suka kesulitan jangan sekali-kali merubah kodrat Allah. Kasarannya masih mending orang tertangkap Pak. Kalau bencong itu lebih bawaan bukan ini. Wallahu a'lam. Kebanyakan semua di Oh, berarti Bukan bawaan. sebetulnya bisa mereka itu dan psikolognya. Tapi dengan gali ya apa ya kan maunya hati begini. nah itu. Sebetulnya sih bisa, cuman sayangnya mereka diikuti dengan membentuk tubuh gitu. Jadi beda ya Pak ya, kain pasan itu kita ada kain pasan aja udah beda. Yang kedua, kebanyakan amil-amil itu dia kerja sendiri, jadi dia nggak mau bagi ilmu. Kayak tadi itu cara ngelipatnya, nanti ngebukanya di mana, bagaimana cara nuruninnya. Iya. Nah, sekarang orang yang rumah saya itu kan jarang. Sekarang mau tahu lagi tahunan itu pada sepuh. Biasanya yang paketan sama Pak Ustadz. Ustadz sekarang ya. Saya pernah mandi di Bogor Pak. Di Bogor, di daerah Bogor di perumahan orang elit Pak, orang kaya. Saya sampai bawa bak pemandian dari sini Pak. Karena kebetulan bak pemandian saya itu saya bikin desain dengan keranda, jadi multifungsi Pak keranda saya. Jadi kalau di satu daerah itu nggak punya bak pemandian, kita sudah siap keranda itu bisa jadi bak pemandian. Jadi bak pemandian gini, kita modif, kita agak peperin gitu Pak, bawahnya dibolongin, kita tinggal pasang bantalan-bantalan tinggal kaki. Kalau udah selesai, kita buat jadi keranda. Kalau ini kan keranda sendiri, bak pemandian sendiri Pak. Gitu. Di Bogor kita bawa Pak. Dan akhirnya dia pesen bagaimana cara bikin ini, kalau mau saya dibikin ini. Saya bilang, itu bangga saya juga nggak ngerti saya. Jadi kita bikin dari sini Pak, kita bawa ke Bogor. Jadi dia sekarang ambulannya tuh itu kalau yang meninggal
Seambulan itu ada satu paket ya Pak. Jadi bak pemandian, kain kapan, papan, sudah siap. Sudah siap semua. Input semua. Ya sama plakat apa yang dikubur itu kayu yang itu juga. Lisan segala macam sudah siap. Sama kayunya ya Pak. Tapi Pak Ustadz selama 2 tahun terakhir COVID ada memandikan jenazah? Iya Pak. Ada sering di RSUD ya. Oh, Masih. Dan itu pemandi jenazah di RSUD itu saya ngasih pelatihan semua Pak. Saya pernah mandiin, atau saya pernah ngasih pelatihan seluruh pemandi jenazah sepondok gede Pak. Itu ustazah, kiai semua. Kaget begitu saya, ustazah mandi, kagak ngapain? Nunggu dibayar berapa kan? Model-model pantat orang, udah begitu Pak. Oh, udah gua mah, begitu. Orang saya mandi di PUP sektor 5 Pak. Ada mobil ambulan namanya Taman Rizki, Pak Indra. Yang bawa Pak Indra. Itu semua udah harus pelatihan Pak, yang harus pelatihan orang RSUD ceritanya. Saya suruh mandiin. Udah Ustaz, saya aja yang mandiin, ya udah. Begitu saya yang mandiin dia pada kaget. Kok ini Ustaz mandinya begitu ya? Kalau saya kemarin pelatihan udah begitu, saya lihat. Ente kan pakai cara rumah sakit, ya mohon maaf. Ente yang ngajarin siapa? Coba telepon. Kenal nggak sama saya bilang gitu. Begitu telepon, iya itu guru saya yang ngajarin saya mandiin. Salah kalau bilang kalau mau ngajarin saya salah. Ente belajar itu punya guru ente aja masih belajar ke saya gitu kan. Bukan sombong, salah cara mandiin begitu. Nah sekarang ini mayat, coba angkat. Begitu diangkat kotorannya keluar. Oh, salah nggak saya bilang? Iya. Nggak teliti orang mandi. Bulu-bulu yang penting kita selesai udah ya, kamu bisa nggak begitu. Kadang-kadang tukang mandi, ya udah mandiin. Dia nggak meriksa kondisi mayat Pak, ada luka enggak. Kalau saya biasanya suka nanya ada luka enggak, ada. Kalau berarti kita tuh mandiin di motor itu ada pampers, ada underpad, kayak gitu Pak. Gak mungkin ada Pak, cari pampers Pak, gimana belinya? Di supermarket beli satu kan nggak boleh Pak. Maka kita siapin underpad, beli kita. Jadi begitu mandi bawa, dipakai nggak dipakai kita standby. Namanya orang mau perang harus bawa senjata. Underpad itu yang harus mandiin kan tadi ya? Kalau ada luka. Oh iya. ada lupa. Ada luka. Jadi kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang yang nggak diperhatiin. Makanya saya di masjid saya itu Pak ada anggaran khusus buat jenazah seperti itu. Jadi underpad, plastik, pampers itu kita siapin. Kain kapan kita berikan kepada itu. Perkara nanti dia mau ganti, gitu. Kalau ya udah itu kita masjid. Di tempat saya itu pernah Pak, ada orang meninggal, dia bukan sedih kehilangan keluarganya, tapi sedih nggak punya biaya. Aduh, saya belum belikan kapal, saya udah kemana aja dari papan semua kita stop. Sering kejadian seperti itu, namanya orang kan beda-beda ekonominya di situ. Kadang latar belakangnya nanti sakit lama, biaya perawatan semua habis-habis lah istilahnya gitu. Makanya saya Pak ke teman-teman yang pada punya duit suka bilang gini, ayo infak kain kapan yuk. Satu paket 500.000, ntar saya kasih ke orang-orang duafa. Kalau sering kita mandi tuh gitu, pemulung, orang miskin, aduh kita malas Pak. Besar nggak dulu, saya pernah mau dibayar itu Pak, saya tunggu dulu ya, kenapa? Saya belum bukan amplop itu, ya Allah, kok usah terus. Begitu saya dikasih duit buat bayar kain kapal pusat, ini saya baru ada duit 200. Duitnya itu 2.000-an, 5.000-an. Saya bilang, insya Allah kain kapal gratis saya kasih. Coba Pak. Kayak gitu-gitu yang kadang-kadang kita nggak siap. Kalau saya ada informasi yang mau jadi kalau yang meninggal itu kain kafan kayak itu nggak direpot-repotin itu cuma sama penguburan berarti di koordinasi sama masjid gitu. Itu rasanya gitu Pak, papan, kain kapan,
bahkan kain yang panjang itu mesti saya punya, stop. Karena di rumah kalau gini kan belum tentu pada punya kain panjang. Iya. Itu di masjid saya itu sedia 20 Pak. Punya lemari khusus tuh, khusus kain kapan isinya, papan. Itu kan satu roll itu 50 riyal. 50 riyal itu sekitar 43 meter. Bisa buat 4 jenazah. Udah kita potong sendiri. Karena ini buat mayat ibu, ini buat mayat bapak-bapak. Pasti kepake sih maksudnya. Orang kan namanya umur entah kapan kan satu dua terasa. Kayak gitu saya. Sering banget saya Pak. Yang belum ada di sini dikabarin meninggal. Nah istrinya bilang, Ustaz, maaf mau nggak ngurusin suami saya? Maka namanya Bu, bisa sini nggak mau beritahu sudah. Karena saya bawa motor ini di bawah itu kan ada kan kapan Pak? Udah saya keluar. Saya telepon teman-teman saya siapin ambulans sama dokumennya bawa ke sini semua. Ini dibawa. Itu seorang imam masjid sedang di mana orang lain. Ya Bapak Ibu, ya Bapak-Bapak sekarang selesai mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Makan di Pak itu di 15. Iya. Bisa beli paket catering